Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu semuanya, puji syukur alhamdulillah kita pagi hari ini dipertemukan oleh Allah. Karena belajar bersama-sama yang sudah pernah mengikuti pelatihan tikrar yang offline yang di gedung pertemuan mungkin sudah paham materinya, tapi insya Allah hari ini yang hadir lagi untuk mengecas semangat ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya share screen. Acara kita hari ini adalah pelatihan menghafal Al-Quran, ya, metode tikrar. Tagline-nya hafal Al-Quran tanpa menghafal, insya Allah bisa. Kok bisa? Ya, yuk ikuti materinya sampai selesai, insya Allah. Nanti yang awalnya tidak mudah jadi mudah, yang mudah jadi lebih mudah lagi, insya Allah. Sudah tampil ya slide-nya? Ya. Ya. Saya mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kosongkan gelas. Artinya kita terbuka, kosongkan gelas. Mungkin ada yang lebih hebat dari saya. Untuk sementara dikosongkan dulu gelasnya supaya berapapun tetes air yang masuk nanti tertampung menjadi ilmu yang manfaat. Barokah. Amin. Dan pastikan gelasnya terbuka, bukan gelas tengkorak. Pastikan gelasnya bukan gelas pecah ya. Sudah bersedekah hari ini? Bersedekah paling indah dan paling mudah adalah tersenyum ya. Kita belajar hari ini dengan nuansa senang, nuansa yang tersenyum, sehingga mudah untuk menerima materi yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Siap? Tersenyum ya? Ya. Ini adalah mushaf tikrar, alat bantu mudah hafal tanpa menghafal. Ya.
berikutnya? Ya. Ya. Keinginan itu sudah menjadi modal utamanya. Menghafal Al-Quran itu mudah, susah atau mudah? Mudah. Menghafal Al-Quran itu susah atau mudah? Mudah. Mudah. Insya Allah mudah. Mudah. Ya. Kita harus yakin dulu bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Insya Allah. Karena keyakinan ini menjadi modal dasar. Ya. Sebagus apapun metodenya, metode itu kan cara, ya, jalan. Sebagus apapun metodenya, kalau kita sendiri tidak yakin bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, maka ya tidak mudah jadinya. Ya. Ini modal dasar, ya. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Insya Siap. Allah. Insya Allah. Siap, siap. Fokus. Semangat, Bismi, ya. Sampai 2 jam. Semangat, ya. Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih. Tadi tak kirim itu di Menghafal Al-Quran? Ya, kalau ada dibuka pertanyaan, nanti WA saya. Sering saya tanyakan, menghafal Al-Quran, jawab dengan lantang, dengan penuh semangat dan penuh keyakinan, mudah. Ya. Menghafal Al-Quran? Mudah. Mudah. Ya, mic-nya dibuka, ya. Menghafal Al-Quran? Mudah. 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 Ya. Semoga ini menjadi doa. Menjadi Amin. semangat kita. Amin. Amin. Menambah keyakinan kita dan menjadi doa. Sehingga Allah mempermudah. Karena sebenarnya kemudahan itu sudah dijamin oleh Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qamar berfirman, ya, bahkan diulang-ulang dalam surah Al-Qamar sampai 4 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, mudah dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau mempelajarinya? Adakah orang yang mau menghafalnya? Jadi kemudahan itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita mau atau tidak, itu saja. Walaqad, lam dengan qad itu menafikan keraguan. Ya. Kok kita ragu, maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Saya ulangi lagi. Walaqad, lam dan qad. Ini adalah kalimat taukid, ya, yang menafikan keraguan, meniadakan keraguan. Kok kita ragu, maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Lanjutannya, yassarna, dan benar-benar sungguh telah aku mudahkan, kata Allah. Allah katakan mudah, Al-Quran katakan mudah. Kok kita bilang susah, maka kemudahan itu tidak akan pernah kita raih. Allah katakan mudah, Al-Quran katakan mudah. Semudah-mudahnya, yang menjamin kemudahan itu bukan kita, Allah sendiri, Al-Quran sendiri. Maka kita harus yakin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Tinggal kita menata niatnya. Ya. Siapa yang mengajarkan kita Al-Quran? Siapa? Allah. Ustadz Ilham. Ustadz Ilham. Jadi sekarang Ustadz Ilham. Ya. Allah melalui Ustadz Ilham. Ilham, Yai, Ustadz, ya, orang tua dan sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, zat yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapakah Ar-Rahman? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah menghendaki mudah, kalau Allah sudah menghendaki kita bisa, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membuat kita bisa. Ya. Saya ulang lagi.
Kalau Allah katakan mudah, kalau Allah yang ngajarin kita, maka tidak ada kata mustahil untuk membuat kita bisa. Ingat ayat yang pertama kali turun. Pada saat itu Muhammad Rasulullah SAW tidak bisa baca. Belum oleh malaikat Jibril di Gua Hira, Iqra. Muhammad menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Diulangi lagi, Iqra. Saya tidak bisa baca. Diulangi lagi. Yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya apa? Kalau kita landasi dengan bismi rabbik, bismillah, dengan nama Allah, lillahi ta'ala, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan selalu menunjukkan jalan-jalan kemudahan itu. Ya. Saya hanya perantara saja untuk mengajari Bapak Ibu, ya. Tapi yang membuat mudah, kita harus landasi dengan bismi rabbik, lillahi ta'ala, ya. Menghafal Al-Quran? Mudah. Ya, yang semangat. Masih pagi, masa belum sarapan? Udah. Sudah sarapan semua ya? Udah. Kita santai aja sebenarnya. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Iya. Ya. Anggap saja ini di gedung pertemuan yang besar gitu ya. Komunikasi Belum aja. boleh. Menghafal Al-Quran? Mudah. Ya. Akan saya tanya berkali-kali untuk mensugesti diri kita, meyakinkan diri kita bahwa Al-Quran itu benar-benar mudah. Karena Allah sendiri yang menjamin wala qad yassarna. Ya. Maka tidak layak untuk kita ragukan, ya. Kalau sudah yakin, baru belajar metodenya, ya. Baru belajar caranya, baru mulai menghafal. Yakin dulu. Ada beberapa karakteristik hafalan. Yang pertama, ada yang cepat hafalnya, lama lupa. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Cepat lupanya. Ya. Itu kelompok usia. Ada yang lama hafal, lama lupa. Ada yang lama hafal, cepat lupa. Ya, ini yang paling parah, ya. Ya minimal kita ini lama hafal tidak apa-apa, tapi yang penting melekat, ya. Benar-benar melekat, lama lupanya. Ya, ini dengan metode yang kita pelajari, metode tikror. Ya. Memang prosesnya agak lama, tapi benar-benar melekat, ya, dibandingkan dengan tidak kita tikror. Ya. Di rumah. Ya. Menghafal Al-Quran? Mudah. Menghafal Al-Quran? Mudah. Semangat. Lagi. Menghafal Al-Quran? Mudah. Saya ingatkan tujuannya lagi yang sudah pernah ikut. Mungkin materi ini sudah saya sampaikan. Bahwa untuk apa sih menghafal Al-Quran ini? Supaya apa? Supaya kita semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, semakin banyak hafalannya, semakin tumbuh kecintaan kepada Allah. Ya, semakin cinta, semakin ibadahnya semakin baik. Ya, karena yang kita lafalkan adalah kalamullah. Semakin kita banyak bertilawah, kita semakin banyak berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan Allah melalui kalamnya. Yang kedua adalah supaya kita dapat memperbanyak tilawah Al-Quran sepanjang hidup kita. Karena bedanya antara yang hafal Al-Quran dan yang tidak, itu hanya
Ini aja. Kalau yang hafal itu bisa Tilawah membaca dimanapun, tilawah kapanpun. dimanapun, ya. Sambil goreng ya. Bu Siti Rahimah mungkin sambil goreng bisa tilawah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sambil goreng selesai. Gorengan matang, alhamdulillah bisa murojaah 3 halaman ini lumayan. Kalau nggak hafal kan masa sambil pegang mushaf, satunya pegang mushaf, satunya pegang sudil kan. Kosong nanti. Nanti kosong. Kosong ya. Ya, ini ada beberapa keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Ini ada reward, hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Allah untuk kita para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Yang pertama adalah menjadi umat terbaik. Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hari ini kita dalam berproses untuk menjadi umat terbaik. Mau Bapak Ibu ya? Insya Allah. Mau ya? Siapa yang mau jadi umat terbaik katakan saya? Ya, masih belajar. Siapa yang mau jadi umat terbaik katakan saya? Saya. Siapa yang mau jadi umat terbaik? Saya. Nah, semoga ini disaksikan oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla, falahu bihi hasanatu, wal hasanatu bi'ashri amsalha, wa la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla, barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, yang mana kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Itu satu huruf. Wala aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Ada 3 huruf. Ketika kita baca alif lam mim, sudah dikabul kebaikan. Kalau kita baca basmalah, yang pernah menghitung basmalah, 19. ada 19 huruf. 19 huruf. Berarti ada 190 kebaikan. Kalau satu halaman, kalau kita tikrar, ya sudah berkali-kali lipat, sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kebaikan yang insya Allah Allah berikan kepada kita. Dan kabar baiknya, kebaikan itu tidak hanya diberikan di akhirat. Kebaikan itu juga diberikan oleh Allah kepada kita semua di dunia. Di akhirat iya, di dunia juga iya. Berkahnya macam-macam. Ada yang waktunya semakin berkah, yang awalnya sibuk itu, merasa tidak sempat untuk tidak sempat untuk baca Al-Quran. Begitu dimulai dari 10 menit per hari, istiqomah menjadi 20 menit, menjadi 30 menit, semakin nikmat, dan merasa semakin longgar waktunya, semakin berkah, dan semakin bermanfaat. Ini sudah banyak yang merasakan. Ya, kita saksikan video berikut. Saudara,
mengajarkan ilmu kuantum. Banyak sisinya. Mungkin yang hitungannya harusnya 1 tahun, di-achieve dalam tempo mungkin hanya 10 hari. Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke-10, tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke-2. Tapi sayang, Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan. Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran, kehidupan saya bukan naik, tapi mundur, minus. Saya melihat, wow, saya bilang, wow, luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopenin Quran, pekerjaan saya ngajar ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji, pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan, lalu mengajak orang tadabbur Quran, menyiarkan terus. Subhanallah. Ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Allah sebut lisa'yiha radiyah. Ada orang yang kerjanya bukan main, 24 hours, 24 jam, tapi hasilnya habis. Tapi ada orang-orang yang sederhana gitu, kerjanya tek dang dapat. Tek dang dapat. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Berikutnya adalah mencapai derajat tertinggi kelak di surga. Berikutnya memperoleh syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Siapa yang mau mendapatkan syafaat Al-Quran? Katakan saya. Siapa yang mau dapat syafaat Al-Quran? Saya. Siapa yang mau dapat syafaat Al-Quran? Saya. Kita rutinkan membaca Al-Quran. Insya Allah. Al-Quran yang kita baca nanti akan datang. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Berikutnya mendapatkan hadiah berupa mahkota. Dan mahkota itu tidak hanya diberikan kepada kita, tapi juga kepada kedua orang tua kita. Seringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan, hadisnya luar biasa, Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, lebihnya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Ainas shaimun, mana yang puasa cepat sini. Begitu masuk langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya. Hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya. Tapi penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah, bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 20.015. Ya. 2015, maaf, 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini. Bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tanjul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai dia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran. Atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan cuma dia heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, ini pangeran kecil gitu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi.
Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35, ya, Fatir ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21. At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu, ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia, tanpa sadar yang sering dikecilkan itu sudah menyiapkan akhiratnya. Menyiapkan akhiratnya, gitu. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu. Ibunya bergerilya di belakang tuh. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Ya. Jadi kalau ibu misalnya wafat, dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga, diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan, dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Quranmu, di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan. Itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu ya masih di bawah. Bisa nggak ibu bayangkan? Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya. Yang perlu kita perhatikan adalah niatkan ingin punya hafalan Al-Quran 30 juz sebelum wafat, atau wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Targetnya adalah husnul khatimah. Itu aja. Saya tidak ngajarin yang muluk-muluk. Pingin hafal Al-Quran 30 juz sebelum wafat, atau wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Itu aja. Untuk memulai, hilangkan kesan menghafal. Nah, yang pemula banget, hilangkan kesan menghafal. Kita baca saja sesuai ketentuan mushaf tikrar secara sistematis, dibaca saja, nanti hafal sendiri. Ya, dibaca saja sampai hafal. Ya. Nanti hafal sendiri, insya Allah. Hafal itu menjadi bonus sendiri. Yang penting kita merasa nikmat dulu bersama Al-Quran. Merasa nikmat dulu untuk membaca. Istiqomah dimulai dari 10 menit per hari. Dan selalu berusaha meningkatkan. Kalau belum terbiasa, ya dimulai dari 10 menit. Rutin yang penting istiqomah. Sudah istiqomah 10 menit, ditambah lagi jadi 20 menit. Ditambah lagi. Terus yang penting istiqomah dulu. Ya. Kalau sudah diniatkan menghafal 30 juz dan istiqomah setiap hari tanpa jeda, maka berapapun yang dihasilkan sebelum wafat akan dinilai hafal 30 juz. Kita sudah niat, sudah tekad, dan ada progres setiap hari, maka usia bukan milik kita kan. Baru dapat 20 juz, sudah wafat, kan bukan kehendak kita. Baru dapat 10 juz, sudah wafat, kan bukan kehendak kita. Yang penting kita sudah niat untuk 30 juz. Yang penting progres hariannya ada. Istiqomah. Baru dapat 5 juz bahkan, atau bahkan hanya baru 1 juz. Atau bahkan baru memulai dapat 1 halaman. Tapi kan sudah niat untuk menyelesaikan 30 juz sampai ajal. Dan ternyata baru memulai wafat. Kan bukan kehendak kita. Insya Allah, Allah akan menilai niat baik kita. Akan menilai bahkan hari-hari kita, ya, itu dianggap masih melaksanakan kegiatan harian. Itu fadilah istiqomah di antaranya. Kita ini nanti tanggalnya
kita ganti, harinya kita gantinya tanggal 27 kemarin pas malam-malam. Ya, kita ikrarkan bersama-sama, kita niatkan bersama-sama untuk menyemangati kita yang sudah pernah berikrar niat, kita ulangi lagi supaya lebih semangat lagi. Kita doa bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Pakai Ta'ala. atas namanya siapa? Atas namanya siapa? Mbak Ipa. Oh, Mbak Ipa. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Ahad. Tanggal 27 Juni. Tanggal 27 Juni. Tahun 2021. Tahun 2021. Saya berniat menghafal Al-Quran 30 juz. Saya berniat menghafal Al-Quran 30 juz. Sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah. Ya Allah. Mudahkanlah prosesnya. Mudahkanlah prosesnya. Lancarkanlah jalannya. Lancarkanlah jalannya. Amin. Bapak Ibu, mulai saat ini sudah menjadi menghafal Al-Quran. Ya, karena menghafal Al-Quran itu bukan yang hafal 30 juz kemudian melupakannya, akan tetapi menghafal Al-Quran yang disebut Ahlul Quran itu adalah yang berproses menghafal dari ayat per ayat, selalu melantunkan dan mengamalkan isinya sampai ajal menjemput. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi Ahlul Quran, menghafal Al-Quran, lafzan wa ma'nan wa amalan. Menghafal Al-Quran mudah. Menghafal Al-Quran mudah. Ini alat bantunya. Kalau sudah yakin, kita perlu alat bantu. Segala sesuatu kalau ada alat bantunya yang menjadi awalnya tidak mudah menjadi mudah. Itu Al-Quran Tikrar. Itu Al-Quran Tikrar. Saya bacakan pernyataan dari Imam Al-Bukhari, seorang perawi hadis yang terkenal dengan keterangannya sangat luar biasa. Kata beliau, saya tidak menemukan cara menghafal lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan. Ulang sejatinya hafalan. Itu masih ada dalam menghafal sebuah hadis. Dalam menghafal sebuah hadis, beliau, Imam Al-Bukhari, mengulang-ulangnya, membacanya secara berulang-ulang, minimal 40 kali. Walaupun seandainya dibaca 3 kali pun sudah hafal, tapi beliau tetap mengulang-ulangnya sampai 40 kali. Cantik. Untuk menghafal sebuah hadis. Maka kita tidak perlu pesimis, kita harus optimis bahwa menghafal Al-Quran itu harus penuh pengulangan. Ya, terkadang kita baru mengulang 5 kali, oh ternyata susah ya. Sudah saya ulang 5 kali belum hafal. Sudah saya ulangi 10 kali, 20 kali kok belum hafal, Ustaz. Ya tidak apa-apa, diteruskan. Diulang-ulang terus. Karena Imam Al-Bukhari saja untuk menghafal sebuah hadis, dia mengulang-ulangnya minimal 40 kali. Ini kesaksian dari Syekh Abu Umar Al-Iraqi bahwa para santri tahfidz di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Mekah juga mengulang-ulangnya, melakukan tikrar sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali. Dan menghafal, mereka para santri tahfidz juga mengulang-ulang ayat yang mau dihafal 40 kali. Bahkan lebih. Mushaf Tikrar sebagai sarana pendukung program hafalan Al-Quran, metode Tikrar adalah bentuk sistematisasi dari cara menghafal Al-Quran paling tua
dan yang banyak diamalkan oleh para penghafal Al-Quran dari dulu hingga sekarang. Ya. Jadi sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam proses menghafal Al-Quran juga mengulang-ulang, mentikrar. Tetapi dengan adanya mushaf tikrar ini lebih sistematis lagi. Ini ada mensistematisasi dari cara yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ya, metode ini kita namakan dengan istilah tikrar arba'in, pengulangan 40 kali. Hafal Al-Quran tanpa menghafal. Ini tagline-nya ya. Karena dengan diulang-ulang tanpa terasa menjadi hafal. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah sangat ramah otak. Ya. Otak tidak terbebani, bahkan bisa disebut dengan hafal tanpa menghafal. Hafalan kita akan lebih kuat, teruji dan mungkin. Ini adalah bentuk halaman dari mushaf tikrar. Ini bagian kanan atau bagian kiri. Itu juga ada kolom tanda tikrar. Ini untuk menandai bacaan. Jadi baca berulang-ulang ditandai. Dibaca, ditandai, dibaca, ditandai. Kemudian di paling atas ini ada kolom penanda tilawah. Di bagian bawah kolom penanda tikrar ada kolom penanda murojaah. Di bagian bawah ini ada nomor halaman sebagaimana biasanya. Ada paling bawah ada ayat-ayat yang mirip. Ya. Ada yang serupa tapi tak sama. Ada yang awalnya sama, tengahnya beda, akhirnya sama. Adanya awal, tengah sama, akhirnya beda. Ini sudah dijelaskan di bagian bawah. Ayat ini mirip dengan ayat yang mana, itu ada penjelasannya. Kemudian ini kata-kata kunci hafalan diambil dari awal maqta, akhir maqta. Nah, ini blok warna menandakan pembagian satu halaman menjadi 4 makro. Satu makro sama dengan seperempat halaman. Setiap makro terdiri dari 2 makro. Ya, ditandai dengan ini awalan abu-abu, awalan biru, akhiran abu-abu. Ya, setiap halaman terdiri dari 4 makro atau 8 makro. Ya, seperempatan atau bisa dikatakan seperdelapanan. Ya, kalau kita bikin per makro jadi seperdelapanan. Satu makta bisa terdiri dari 1 ayat atau lebih, atau bahkan bisa kurang dari 1 ayat. Kalau ayatnya pendek-pendek, seperti surah An-Naba, itu satu makta bisa sampai 5 ayat. Ayatnya agak panjang, 1 makta, 1 ayat. Kalau ayatnya panjang, ya 1 makta ya, bisa kurang dari 1 ayat. Dari 1 ayat bisa jadi dipotong-potong jadi beberapa bagian. Ini untuk menandai kolom tikrar maupun kolom penanda murojaah. Setiap kolom ditandai dengan 5 kali penandaan, 5 kali coretan. Ya. Setiap 1 kali membaca bubuhkan tanda 1 kali coret. Ya. Penandaan dapat menggunakan tanda silang lingkaran, tanda pagar, atau bintang. Ya. Ini yang silang lingkar. Tanda pagar atau bintang 1, 2, 3, 4, 5 kali baca. Jadi 1 kotak untuk 5 kali baca. Oke, kita praktek. Mohon bertanya, yang di sini baru semua atau ada yang belum pernah ikut? Yang belum pernah ikut, belum pernah ikut materinya, siapa? Saya. Siapa? Saya, Pak. Saya Ustadz. Saya ya dapatnya dari Ustadz Ilham ini ya. Oh ya. Tapi sudah pernah praktek ya?
Nggak apa kita praktekkan. Ini materi prakteknya saya ambilkan dari materi tikror yang sore, biar nyambung nanti kalau setelah ikut ini, ikut tikror sore nyambung nanti. Ini satu halaman, ya. Tadi satu halaman dibagi menjadi 4 blok warna. Di bagian kiri ada kolom ananda tikror, ada kolom murojaah, ada kata kunci hafalan, ada penjelasan ayat-ayat yang serupa. Yang pertama adalah menghafal 1/8 yang pertama, ya, 1/8 yang pertama. Saya jelaskan sekilas dulu, nanti baru kita praktekkan. Setelah 1/8 yang pertama, kemudian 1/8 yang kedua, dibaca 40 kali, ya. Kemudian 1/4, jadi gabungan 1/8 pertama dan 1/8 yang kedua, baca 40 kali. Kemudian lanjut 1/8 yang ketiga, 40 kali. Lanjut 1/8 yang keempat, 40 kali. Kemudian TM2. TM2 itu singkatan dari tikror makro 2, yang makro yang kedua. Jadi gabungan 1/8 yang ketiga dan 1/8 yang keempat, atau bisa disebut dengan 1/4 yang kedua. Blok yang kedua. Ya. Berapa kali? 40 kali. Kemudian digabung setengah halaman, ya. Makro yang pertama dan makro yang kedua, ya, setengah halaman. Ini 40 kali lebih baik, tapi kalau sekiranya 10 kali sudah cukup, tidak apa-apa, ya. Tapi mau melengkapi 40 kali lebih baik, ya. Sudah berarti sudah berhasil menghafal setengah halaman, berhasil setengah halaman. Kemudian lanjut ke 1/8 ke-5, 1/8 ke-6, kemudian gabung 1/8, 5, dan 6, atau 1/4 ke-3, atau TM3, tikror makro 3, atau blok yang ketiga, ya. Ini kemudian 40 kali, ya. Kemudian 1/8 yang ke-7, 40 kali, 1/8 yang ke-8, ya, 1/8 yang terakhir juga dibaca 40 kali, kemudian digabung jadi 1/4 ke-4, atau 1/8/7 ditambah atau digabung dengan 1/8 yang ke-8, ya, 1/4 ke-4 atau blok yang 4 sama dibaca 40 kali. Kemudian digabung setengah kedua, ya, jadi 1/4 ke-3 dan ke-4, blok ketiga dan blok ke-4. Ya. Jadi sudah berhasil menghafal setengah yang kedua. Kemudian digabung jadi satu halaman. Ini diulang 10 kali, kalau sudah lancar, ya, boleh lanjut untuk hafal, untuk progres menghafal halaman berikutnya. Ini yang bagian bawah ada kata kunci hafalan, kemudian ada ayat-ayat mirip yang bagian bawah, seperti ini, ya, mirip, ya, ada yang awalnya sama, tengahnya sama, akhirnya beda. Ada yang tengah, akhir sama, tengahnya beda. Ini tikror 40 kali dengan 15 tahap, ya. Tapi kalau di mushaf tikror itu dilakukan tahapannya semua, itu ada kalau kotak-kotaknya diisi semua, itu ada 18 tahap. Ini yang saya jelaskan tadi, ini 15 tahap, ya. Di per-8an, perempatan, per-8, per-4, kemudian setengah. Lagi, per-8, per-4, seperempat, per-8, per-4, seperempat, kemudian setengah, kemudian digabung satu halaman. Ya. Sebelum kita lanjutkan, juga kita praktekkan.
ada waktu. Kita praktekkan menghafal seperempat yang pertama. Nanti yang baru bergabung, belum pernah bergabung tikror yang sore, hari kan belum hafal. Nah, kalau yang tikror sore, ini sudah materinya sudah saya sampaikan, sudah kita tikror bersama-sama, nggak apa-apa ikut lagi, biar tambah hafal. Ya. Ini nanti kalau yang belum punya mushaf tikror, kalau nanti hafal, saya kasih hadiah mushaf tikror ya. Ya, kita baca bareng-bareng 40 kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Lagi, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Lagi, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ditandai kalau menanda tikror yang sudah punya mushafnya, yang belum punya bisa bikin coret-coretan ya di kertas boleh, di buku boleh. Lagi, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Kita tandai lagi, kalau menanda tikrar atau bisa buat catat-catatan. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Tandai lagi. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Kita tanda lagi. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Tanda lagi kalau menanda tikrar. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Kita tandai lagi di kolom menanda tikrar sudah dapat 6 kotak. Untuk kotak yang ke-7 kita pakai sistem buka tutup ya. Sistem buka tutup, sesekali tutup mata, sesekali buka mata. Sambil bayangkan huruf-hurufnya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Ya, yang terakhir kita pakai hafalan. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Walamma ja'ahum kitabun min
عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Terakhir, ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا Sadaqallahul azim. Ya, ini praktek satu kali saja, satu saja. Yang belum punya Al-Quran Tikrar, yang merasa belum punya Al-Quran Tikrar dan hafal yang kita praktekkan ini tadi, coba buka video, buka mic, silakan. Ini sebagian besar sudah peserta Tikrar semua ya. Yang bukan peserta Tikrar, Ahmad Sahibah. Yayu. Bu Yayu. Mau coba? Sudah hafal? Sudah punya Al-Quran Tikrar? Sudah punya, Ustadz. Oh, sudah Cuman punya. saya masih belum terhafal, baru gabung. Ya. Baru ikut Zoom-nya. Ya, nanti setiap sore ikut yang sore ya. Setiap sore kita progres setiap hari satu maktab. Setiap hari ya? Seperdelapan. Setiap hari ya? Setiap hari. Ya, setiap hari. Yang merasa belum punya Al-Quran Tikrar siapa ini? Nuhada? Saya kasih gratis Al-Quran Tikrar ya. Sudah, Ustaz. Ya, mana dari Nuhada deh? Keluar malahan. Ya, Nuhada ini. Silakan. Buka mic. Ya, silakan. Tidak ada, Ustaz. Ya, silakan. Dibuka videonya. Tidak pakai jilbab. Ya, videonya dibuka. Silakan. Ya. Ya dulu, Ustaz. Mana? Kita menyimak aja dulu. Kita belum bisa mengikuti, Ustaz. Belum ya. Ya, nggak apa-apa. Yang coba Bu Yayu tadi, Bu Yayu coba. Sudah hafal Bu Yayu? Belum hafal, Ustadz. Masih harus ini, baca. Harus buka ini. Tadi ikut mulai awal? Enggak. Ikutnya mulai sudah mulai gitu loh, sudah beberapa menit. Jam berapa tadi ya? Ya, Bu Nikmah aja. Bu Nikmah silakan. Ini kita yang berikutnya aja, Ustadz. Paling sepuh ini ya. Ya. Saya, Ustadz. Ya. Membaca yang itu tadi. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min kita ulang.
walam ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum Musaddiqun, qafnya dhammah. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Shadaqallahul azim. Hamba ini semangatnya luar biasa ya. Ya. Untuk kita contoh ini, dan semoga kita semuanya bisa dikaruniai usia yang Amin. seperti ini. Tuh Wajah Nikmah ini usianya 70 lebih ya. Alhamdulillah. Saya lanjutkan materinya. Ini sudah saya jelaskan. Jadi 40 kali ya. Yang 1/8 kedua 40 kali, kemudian 1/4 gabung 1/8 kedua, kemudian 1/8 yang ketiga 40 kali, 1/8 yang keempat 40 kali, kemudian 1/4 yang kedua ya. Kemudian gabung 1/4 pertama dan kedua atau setengah. Ya, kemudian 1/8 kelima, ke-6 gabung 1/4 yang ketiga atau blok yang ketiga. Dan 1/8 ke-7, 8, kemudian gabung 1/4 yang keempat. Dan setengah, ya, setengah kedua dari gabungan dari 1/4 yang ketiga dan keempat. Kemudian gabung 1 halaman penuh. Ini kata-kata kunci hafalan diambil dari awal maqta, akhir maqta, kemudian yang paling bawah ini adalah ayat-ayat yang serupa ya. Mirip ya, ayat ini mirip dengan ayat surat apa, ayat berapa ya. Jelaskan di sini. Ini 15 tahap. Di tahapannya mentikor 1/8, 1/8, 1/4 ya. 1/8, 1/8, 1/4, kemudian gabung setengah ya. 1/8, 1/8, 1/4, 1/8, 1/8, 1/4, kemudian setengah. Jadi setengah pertama sudah, setengah kedua sudah, kemudian digabung 1 halaman. Ini ilustrasinya kalau kita merasa sibuk ya. Kita sempatkan 10 menit ya, di jam malam ini ada bangun malam jam 3 untuk sholat malam, lakukan tikra 10 menit setelah sholat tahajud. Kemudian jam 4 sampai jam 6 sholat subuh, persiapan kerja, lakukan tikra 10 menit waktu subuh. Dan persiapan berangkat kantor ya, dari rumah ke kantor sekitar 60 menit, tikra 10 menit sebelum berangkat. Kalau berangkat ke kantornya pakai kendaraan umum ya bisa tikra di kendaraannya. Kemudian berkutat dengan pekerjaan di kantor, lakukan 10 menit setelah bekerja. Ya. Kemudian ini pada jam 10 sampai jam 12 itu menjelang sholat zuhur, 10 menit sebelum sholat zuhur. Kemudian jam 12 sampai 14 istirahat, sholat, ya, makan, bekerja, lakukan tikra 10 menit atau sholat zuhur. Kemudian jam 2 sampai jam 4 ini tikra 10 menit atau sholat asar. Jam 4 sampai jam 6 ini persiapan pulang bagi yang kerja ya, lakukan tikra 10 menit sebelum pulang. Ini yang merasa sibuk, ya, yang merasa sibuk. Kita bisa mengambil waktu yang sekiranya bisa. Jam 6 sampai jam 8 ya, sampai rumah istirahat, sholat, makan, menemani anak belajar, lakukan tikrar 10 menit waktu sholat maghrib.
Kemudian menemani anak tidur dikross 10 menit sebelum tidur. Ini ada 10 waktu, masing-masing 10 menit. Ya, sudah 100 menit. Tanpa terasa sudah ngaji 2 jam, hampir 2 jam. Kalau nggak bisa semuanya, ya ambil 8 waktu. Yang sekiranya bisa, nggak bisa semuanya 6. Ya, nggak bisa semuanya 4. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Nggak bisa 4, 3, pagi, siang, sore. Nah, atau siang, sore, malam. Nggak bisa 3, 2, pagi, sore, atau siang, malam. Ya. Nggak bisa 2, 1, sehari, semalam. Sisahkan waktu. Ya. Sisihkan waktu. Jangan sisahkan. Kalau kita sisahkan, hampir dibilang nggak ada waktu sisa. Kita sisihkan. Ya. Kita sisihkan, kita selipkan waktu di antara 24 jam itu, ambil 10 menit saja untuk tikrar. Insya Allah kalau istiqomah ada hasilnya, walaupun tidak banyak. Nah, kalau 10 menit minta banyak itu ya berlalu ya. Yang penting ada progres, jangan sampai tidak sama sekali. Ini ada kiat-kiat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Kamil Al-Abudi. Beliau berdasarkan pengalaman dalam mendidik ketika putra-putri beliau hafal Al-Quran di usia dini. Ya, usia 4-5 tahun. Sudah hafal 30 juz sebelum usia 5 tahun ya. Yang pertama anaknya namanya Tabarok, hafal 30 juz ketika usia 4,5 tahun. Yang kedua namanya Yazid, pada saat 4,5 tahun juga berhasil 30 juz. Kemudian yang anak yang ketiga pada usia 5 tahun juga berhasil 30 juz. Ini putra-putri beliau. Ini sudah besar, kalau sekarang sudah remaja. Dan kiat-kiat ini sudah banyak dipraktekkan oleh masyarakat kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah tumbuh banyak di Indonesia hafidhullah diri. Ya. Ini diantaranya hasil dari mempraktekkan dari apa yang Dr. Kamil Al-Abudi praktekkan. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, ketika anak baru lahir, ya, hari pertama kita perdengarkan Al-Quran, ya, juz 1, ya, diulang-ulang 5 kali. Ya. 1 juz saja, tapi diulang-ulang sampai 5 kali. Ya, kalau nggak bisa ngaji sendiri ya diperdengarkan murotal ya. Kalau Imam Syafi'i dulu dibacakan. Makanya beliau Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup untuk membacakan 5 juz sehari ya diperdengarkan murotal, nggak apa-apa. Juz 1 sampai 5 kali. Hari pertama, hari kedua sama, masih juz 1 sampai 5 kali. Hari ketiga juz 1 juga 5 kali. Sampai hari ke-30. Jadi 1 bulan pertama itu masih juz 1. 1 bulan pertama juz 1 5 kali masing-masing setiap harinya. Jadi 1 bulan penuh genap 150 kali. Hari kedua, bulan kedua juz 2, bulan ketiga juz 3, bulan keempat juz 4, bulan kelima juz 5, sampai bulan ke-30 juz 30 selesai. Ketika anak usia 2,5 tahun atau berusia 30 bulan, maka dia sudah mendengarkan murotal, mendengarkan Al-Quran sebanyak 150 kali. Sehingga ketika usia 2,5 tahun diajarin untuk menghafal, dibacakan, diajarin 1 ayat per ayat, maktok per maktok, makro per makro, insya Allah lebih mudah. Ya, lebih mudah. Karena sudah dengar berapa kali? 150 kali. Ya, kita juga bisa mempraktekkan. Kalau kita tidak perlu 1 juz penuh, ya, cukup 1/4 makro. 1/4 halaman atau 1 makro, ya. 1/4 halaman itu kita dengarkan terus sehari penuh,
Ya, bahkan untuk anak-anak kita juga bisa. Seharian kita dengarkan murotal 1/4 halaman saja. Sehari, pagi, ya, siang, sore, malam, kalau anak-anak sambil bermain biarin. Yang penting tetap dengar sambil mobil-mobilan, anak-anak laki-laki sambil mobil-mobilan, yang perempuan sambil boneka-bonekaan, ya, bermain boneka. Kita perdengarkan untuk mendengarkan murotal ini. 1/4 halaman, ya, 1/4 halaman. Diulang-ulang. Nah, besoknya kita ajarin tikror. Ya, didengarkan per ayat, suruh nirukan. Insya Allah 5 kali, ya, 5 kali baca sudah hafal. Ini sudah saya praktekkan ke anak saya. Ya. Seharian saya perdengarkan murotal 1/4. Ya. Kemudian besoknya baru saya tikror. Ya. Lebih mudah. Bapak Ibu yang belum mendengarkan saja, dibaca 40 kali sudah hafal, ya. Apalagi kalau sudah didengarkan, ya. Sudah dengarkan seharian, baru kita tikror, kita baca. Insya Allah lebih mudah. Ini ada alat bantunya sebenarnya. Kalau mau nanti bisa, ini bisa mengulang per ayat. Jadi bisa per ayat diulang-ulang, bisa per makro. Jadi tidak perlu ngeklik. Jadi diklik sekali sudah ngulang-ulang per ayat. Kalau kita setting per makro, per 1/4 halaman diklik sekali, ada 2 kali klik, sudah ngulang-ngulang 1/4 halaman. Bisa ngulang 1 halaman penuh, ya. Kemudian per surat, per juz. Ya. Dengan kemajuan teknologi, Anda bisa menghadirkan Imam Sudes jadi guru ente. Dengan teknologi, Anda bisa memilih Imam Misyari Rashid jadi guru ente. Ente bisa memilih Hani Ar-Rifai, bisa memilih Imam Al-Ghamidi, bisa memilih siapapun A'immatul Haramaini Syarifain jadi guru ente. Suaranya bakal sama sama dia. Yang bacaan ayat per ayat. Ente dengerin sepanjang hari ayat yang sedang berjalan. Ustadz, apakah boleh menghafal surat Al-Quran melalui MP3 atau lewat audio? Karena saya mudah ngapal lewat MP3 audio. Ya, dengarkan surat An-Naba. Dengar baik-baik. Karena dia mau mengulang balik. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Terus dengarnya. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Rumput takkan tumbuh kalau selalu dilalui. Begitulah hafal kaji. Ulang terus. Boleh, tapi nanti tajwidnya diluruskan. Karena boleh jadi kita dengar sendiri, kita baca sendiri, tak sesuai dengan makharijul huruf. Datang mengaji ke guru, datang ke imam, Pak Imam, saya mau meluruskan bacaan saya Pak Imam. Silakan kata Pak Imam, maka lurus bacaan. Ini dapat ulang per ayat, per 1/4 halaman, ya, sesuai makro tikror, per halaman, ya, untuk murojaah per halaman kita dengarin. Ya, kan dengarkan berulang-ulang, kemudian per surat, per juz juga bisa, ya. Jadi tidak perlu ngeklik, sudah 1 halaman diklik lagi di play, enggak, sudah otomatis disetting, sudah mengulang-ulang sendiri. Ya, materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Ini nomor WA untuk jika ada yang order, ya, jika ada yang order pesan mushaf tikror mungkin untuk diri sendiri, untuk keluarganya, ya, atau mungkin ada yang pesan tadi Speedigo, speaker digital Quran versi tikror, nanti bisa ke nomor ini, ya. Kalau ke nomor saya yang satunya sudah penuh, nanti nunggu dengan setoran hafalan itu. Ini bisa dicatat, nanti saya teruskan ke admin saya di nomor satunya.
Sudah dicatat ya? Saya anggap sudah dicatat. Banyak orang seringkali beralasan, aku tidak bisa hafal Quran karena aku sibuk. Subhanallah, di hari kiamat nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang lebih sibuk daripada kita. Dia punya anak 10, dia berhasil mendidik anaknya menjadi hafizah. Subhanallah. Banyak orang punya 1 anak, 2 anak, tidak bisa mendidik anaknya. Apa alasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat? Ketika Allah bertanya, kalian mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu. Apa alasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berkata, gak punya waktu ke masjid. Allah datangkan, ini orang tidak punya kaki rajin ke masjid. Apa alasan kita? Kita berkata, aku tidak punya waktu baca Quran. Allah datangkan orang buta, ini hambaku. Buta, tidak bisa melihat. Dia hafal Al-Quran. Mau kemana kita lari? Semoga kita dikaruniai keluarga yang ahlul Quran, anak keturunan kita menjadi hafizah lafzan wa ma'nan wa amalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Atau kalau melihat ada pertanyaan, bisa lewat tulisan juga bisa chat ke nomor WA saya, ke nomor yang tadi boleh, atau nomor yang biasanya juga boleh. Semoga manfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya agendakan setiap hari Ahad itu materi seperti ini. Mungkin bisa mengundang teman-temannya, saudaranya yang belum pernah ikut ya. Yang sudah pernah ikut, mau ikut lagi boleh ya, untuk ngecas semangat ya. Boleh. Ya, terutama yang sudah pernah ikut acara Semarang, acara Surabaya, acara mana ini yang Tegal ya. Boleh ikut lagi ya. Kalau di gedung kemarin kan berbayar, ini gratis. Karena saya tidak perlu pergi ke sana-sana. Tidak perlu kendaraan. Jadi ini gratis. Silakan bergabung, ajak yang banyak ya. Nanti kalau mau butuh Al-Qur'annya bisa beli. Kalau nggak mampu beli bisa minta lah, enak ya. Tinggal belajar saja. Ya, kita subsidi silang ya. Yang mampu beli, yang nggak mampu beli tinggal mengajukan permohonan. Ustaz, saya pengen hafal, saya serius hafal, saya bisa minta Al-Qur'annya, bisa. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya dipakai untuk menghafal. Ya. Kalau dibuat pasangan nggak boleh. Pakai untuk menghafal, ketikrar setiap hari sore ya. Kalau nggak sempat ikut, bisa ikut rekamannya di Facebook, di YouTube, ya. Nggak apa-apa. Yang penting dipakai. Kalau minta harus dipakai. Kalau beli, ya itu sudah Bapak Ibu kalau udah beli. Tapi kalau permohonan ini kan amanah dari yang nitip. Harapannya yang nitip juga dapat berkahnya, dapat pahala dari yang menerima dan digunakan Al-Quran itu. Ya, semoga manfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengarah.